Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhammad Salahuddin, atau sosial media saya yaitu Amar Miki Maru. So jangan lupa untuk follow, untuk subscribe Amar Miki Maru. Ya, waktu kemarin saya ngaji bersama anak-anak Al-Mu'anawiyah. Waktu itu kita diskusi terkait sholat jenazah. Saya sampaikan ke anak-anak bahwa kita itu semuanya adalah calon mayit, ya. Saya, kamu, semuanya yang di dunia ini adalah calon mayit. Benar tidak? Mereka ketawa juga sedih karena iya ya, ternyata kita semuanya calon mayit. Dan calon mayit itu tidak mengenal usia. Mungkin nenek kamu masih usianya masih panjang, bapak kamu sudah meninggal, atau sebaliknya nenek kamu sudah meninggal, kamu yang masih muda masih sehat. Dan bahwa calon mayit itu tidak tahu kapan kita diambil. Kita semuanya adalah calon mayit. Maka ketika diskusi sholat jenazah, saya memberikan banyak hal tentang apa yang harus dilakukan sebagai calon mayit, termasuk yang saya sampaikan, yang saya tekankan adalah sebagai calon mayit kita itu harus apa, teman-teman? Saya tanya, kita harus apa? Sebagai calon mayit adalah kita harus baik. Bagaimana menjadi orang baik? Kenapa kita harus, alasannya apa kita harus bisa menjadi orang baik? Saya tanya kepada anak-anak Al-Mu'anawiyah waktu ngaji tadi. Mereka menjawab, apa ya? Ya biar jadi orang baik. Kemudian mereka diam dan saya sampaikan alasannya kenapa kita harus menjadi orang baik, bahwa in ahsantum li anfusikum. Jadi mengapa kita harus jadi orang baik? Yaitu teori garis besarnya yaitu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Teorinya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. So menjadi orang baik itu ternyata bukan untuk orang lain. Iya, memang bukan hanya untuk orang lain maksudnya. Iya, kalau kita lihat bahwa oh iya ya, kita jadi orang baik itu mereka ada dampaknya baik pula. Ternyata perilaku kita baik itu ternyata kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Jadi kebaikan yang kita berikan ke orang lain, positif, sesuatu positif yang kita kasihkan ke orang lain, itu ternyata come back to ourselves, kembali ke diri kita. Jadi in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan itu ke orang lain, kembali ke diri kita. Itu waktu itu akhirnya saya cerita ke anak-anak, iya benar, di tahun 2017 saya itu saya didatangi orang untuk membantu. Jadi ketika saya mengaji waktu itu, saya ingat cerita di tahun 2017. Di tahun 2017 itu ada seorang kiai yang minta saya menjadi kepala sekolah, menawari saya menjadi kepala sekolah. Cuman waktu itu mohon maaf sekali saya menolaknya. Kemudian di tahun 2002 baru saja di bulan ini saya membutuhkan beliaunya. Nah, ternyata di satu sisi ketika kita mungkin waktu itu di atas ada orang minta, kita nggak memberi, akhirnya di suatu sisi nanti akan come back to ourselves. Ya wa in asatum falah. Dan ketika kita berbuat buruk pun akan come back to ourselves. Makanya saya garis bawahi keberhasilan atau kenikmatan yang kita alami ini bisa jadi itu adalah perilaku orang tua, nenek kita, kakek kita,
dan orang keluarga kita itu sendiri. Bukan berarti dari perilaku kita. Kamu menjadi enak seperti ini bisa jadi adalah orang tua kamu yang dulu pernah memberikan sesuatu yang enak. Jadi bisa seperti itu. Kemarin saya diskusi dengan orang jualan terang bulan, beliau menjawab, hidup kita itu belum finish, hidup kita itu belum selesai. Hidup kita itu kontinunya keluarga kita, hidup kita itu kontinunya ya go on-nya atau berkelanjutannya keluarga kita. Misal orang tua kita melakukan hal keburukan, maka kita itu juga mungkin nanti dapat dampaknya. Atau hal orang tua kita melakukan sebuah kebaikan, kita atau anak kita akan mendapatkan hal kebaikan itu. That's adalah teori dari in ahsantum li anfusikum. Maka ketika diskusi saya sebagai orang tua dan teman saya jualan martabak itu juga sebagai orang tua, maka menjadi orang tua itu berbuatlah yang baik, bukan untuk kita, bisa jadi untuk anak-anak kita. Itu yang saya sampaikan ngaji ketika diskusi tentang sholat jenazah. Alhamdulillah saya jelaskan bacaannya apa, selesai saya suruh praktek mereka sholat jenazah karena kita adalah calon mayat. Saya sarankan kepada murid-murid saya, ketika saudaranya kalian meninggal, jangan lupa disolati jenazah karena sholat jenazah itu adalah termasuk fardu kifayah. Nah, fardu itu sejatinya adalah wajib. Maka kalau bisa kita lakukan sebagai fardu kifayah itu aslinya kan wajib, cuman kalau sudah ada yang melakukan semuanya adalah gugur kewajibannya. Meskipun itu kan wajib, kalau bisa kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan terkait sholat jenazah, terkait mengapa kita harus menjadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.